Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wan-nafa wal-intifa wal-ifadata wal-istifada wal-hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Az-Zarnuji wa usulihim wa furu'ihim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sya'anillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huma ya. Oke. Ini masih terkait tentang syair dari Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin. Lanjutan syairnya, huma fitnatun fil alamin azimatun. Kemarin masih di syair yang sebelumnya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan besar jika orang alim berbuat nekat dalam agamanya. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Dan kerusakan yang lebih besar lagi, orang bodoh berlagak alim. Kerusakan besar jika orang alim berbuat nekat dalam agama. Ada lagi yang lebih besar, ya. Orang bodoh berlagak alim. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Huma fitnatun, keduanya merupakan fitnah. Fil alamina, di seluruh alam. Azimatun, yang besar. Jadi orang alim yang nekat, ya, dalam agamanya, segala sesuatu bisa dihalalin dengan uang yang harusnya haram, kemudian ia meminta fatwa tapi dengan suap, yang tadinya haram dihalalin, udah halalin aja dah. Kan ada tuh yang seperti itu. Itu udah rusak banget dah. Jadi hukum itu bisa dibayar istilahnya. Itu rusak. Ya. Ada lagi yang lebih rusak. Jahilun mutanassiku, orang bodoh berlagak alim dan khusyuk. Tuh, jadi kata Syekh Imam Al-Burhanuddin, ya, kerusakan besar jika orang alim berbuat nekat, lebih besar lagi orang bodoh berlagak alim. Orang yang nggak tahu apa-apa berlagak alim, mau ngaji ya disuruh ngaji dia nggak mau, disuruh belajar dia nggak mau, tapi pakai sorban, berlagak alim dah, ya. Ditanya ao, disuruh ngaji dia nggak mau, disuruh belajar dia nggak mau. Pengen alim cuma dia nggak mau ngaji, pengen alim dia nggak mau belajar, pengen jadi kiai dia nggak mau nyantri, nggak mau ngaji sama siapa aja, tapi mau dianggap alim. Itu kerusakan lebih besar lagi, kata Syekh Imam Burhanuddin, ya. Kalau memang mau jadi orang yang bermanfaat, belajar, ngaji, ya. Jangan cuma satu guru aja, cari guru yang lain juga. Ente ngaji sama ana, boleh ngaji sama yang lain, nggak apa-apa. Jadi dapat ilmu dari mana aja, ya.
nggak cuma satu pandangan saja. Imam Bukhari punya guru banyak, ya, ratusan. Nggak usah jauh-jauh dah. Almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami, beliau nggak nyantri, beliau nggak mondok, beliau ngaji dari kampung ke kampung, berguru sama kakeknya, berguru sama Habib Ali Bungur, dan nggak cuma 1-2 guru. Ya. Dia ngaji apa? Beliau ngaji nahu sama guru siapa? Nahu hatam, ada tingkatannya tuh, matan jurmiyah, ngapal, hatam sama guru A. Setelah hatam lanjut ke tingkatan selanjutnya di ilmu nahwu itu, Mukhtasar Jiddan, syarahnya. Hatam naik lagi satu level lebih tinggi, Mutamimah, Al-Jurumiyah. Hatam naik lagi satu level lagi, Kafrawi. Hatam Tashil Nil Amani, hatam Alfiyah Ibnu Malik, hatam Qatrun Nada. Ada tingkatan-tingkatan dalam ilmu nahwu tuh. Enggak cuma 1-2 guru aja. Ilmu alat selesai, beliau ngaji lagi dengan ilmu yang lain, katakanlah ilmu tauhid, punya guru lagi. Jadi ada fokus, ya. Fokus. Jangan cuma kita satu hatam kitab kemudian udah selesai, jangan. Karena fun ilmu itu luas, ya. Ilmu itu luas. Jangan karena kita udah nguasain satu ilmu nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Sedangkan di dalam hadis itu apa? Dikatakan thalabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Sampai ke liang lahat, ya. Tuntutlah ilmu, ya, dari buayan sampai liang lahat, dalam artian ya udah tua ya masih tetap ngaji. Kayak almarhum Kiai Haji Muhammad Ghazi, ya, beliau kan kiai, tapi masih mau ngaji. Udah tua, ya. Pastikan daya ingatnya kan nggak seperti kita yang masih muda. Kan kita lihat orang tua kita tuh, pengajian, ya, pengajian katakan pengajian remaja, tapi yang datang orang tua. Dari sekian yang datang orang tua, yang pada nyimak, kagak. Ada yang senderan begini sambil begini. Dia udah nggak mikirin lagi yang dia tangkep. Yang mikirin di dua, ya. Pahala, wafat dalam keadaan ngaji, itu. Kan kita nggak tahu wafat dalam keadaan apa. Nah, kalau gitu yang masih muda, masih mudah buat menyerap ilmu. Tapi ke orang tua kita, ya mungkin, ya, untuk menyerap ilmu nggak semuanya didapat, pasti ada lupa dan sebagainya. Tapi yang diinginkan yaitu dapat pahala menuntut ilmu, wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thariqan ilal jannah. Man salaka thariqan, siapa yang berjalan, ya, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia untuk menuju surga, ya. Dan sekarang nih, apa yang dikatakan sama Al-Imam Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin udah banyak terjadi, ya. Orang bodoh berlagak alim dan khusyuk. Tapi disuruh ngaji dia nggak mau. Kalau memang cita-cita ingin bermanfaat untuk orang lain, dari diri kita sendiri dulu kita belajar, ya. Nggak enak, namanya belajar itu kagak enak. Siapa bilang belajar enak? Ngaji itu nggak enak. Ente semua ngaji di sini, nyimak. Teman-teman ente yang lain, ya, ada yang main, ada yang nongkrong. Enakan mana tuh kalau dipilih? Enakan nongkrong. Saya juga mau enakan nongkrong, saya jawabnya. Cuma, ya, setiap pahit, ya, kan gini pahit nih, nggak enak. Setiap yang nggak enak tapi kita sungguh-sungguh, kelak, ya, manisnya itu kita akan dapat. Tuh.
lihat orang-orang berhasil tuh, yang udah berhasil. Ya katakanlah Habib Munzir dan sebagainya, Habib Jindan. Mereka orang-orang pinter. Masa mudanya dihabisin buat apa? Buat ngaji, buat berguru, berbakti sama Habib Umar bin Hafiz di Yaman. Sampai ke Indonesia bermanfaat. Kan kita lihat tuh, ya udah banyak banget kita lihat dah. Orang bodoh berlagak alim. Disuruh ngaji dia nggak mau. Ini sudah terjadi, ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin, ya, kerusakan besar. Ya. Orang alim berbuat nekat dalam agamanya, lebih besar lagi orang bodoh berlagak alim. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Ini keduanya merupakan fitnah yang besar. Fil alamina, di seluruh alam. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Liman bihima, bagi orang yang mengikutinya, fi dinihi yatamassaku, dalam melakukan agamanya. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang mengikutinya dalam melakukan agamanya. Huma fitnatun fil alamina azimatun, keduanya merupakan fitnah yang besar bagi seluruh alam. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang mengikutinya dalam melakukan agamanya. Kan banyak buzzer-buzzer tuh. Sekarang kan modelnya udah di HP, media sosial buzzer kan? Buzzer-buzzer. Ya, buzzer. Seharusnya ya para dai itu kan ketika berdakwah harus yang adem. Justru kita umat dibuat bingung jadinya. Ya. Kita ini dibuat bingung. Diadu domba. Cuma yang satu guru kita, yang satu guru kita juga. Kita bawahannya dibuat bingung. Zaman udah zaman fitnah, ya. Udah zaman fitnah. Harus pinter-pinter kita. Makanya satu-satunya apa jalan yang ngaji, ya. Ngaji sama guru. Yang ngaji aja kan kadang masih kita bingung kan, gimana yang gak ngaji, itu terombang-ambingnya. Wayanwi bihi syukra, wayanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Ya, dalam menuntut ilmu itu wayanwi bihi syukra ala ni'matil aqli, wayanwi bihi syukra, ya, hendaknya mempunyai niat, ya, atau berniat asyukra, mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Al-aqli, nikmat akal. Wasihhatil badani, dan kesehatan badan. Jadi kita nih di dalam menuntut ilmu itu hendaknya mempunyai niat, ya, untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa akal dan kesehatan. Dengan akal, ya kita bisa berpikir, menangkap ilmu. Dengan kesehatan, ya kita bisa hadir di sini. Kalau sakit bisa hadir nggak? Ya nggak bisa. Makanya kata pengarang wayanwi bihi syukra, dalam menurut ilmu itu hendaknya berniat mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Al-aqli, nikmat akal. Wasihhatil badani, dan kesehatan badan. Keduanya penting. Ini lebih penting lagi nih. Wala yanwi bihi iqbalan nasi,
jangan sekali-sekali ia niat, jangan sekali-sekali ia niat ya, dalam menuntut ilmu itu ikbalan nasi ya, agar orang-orang melihat dia, orang-orang mandang dia. Jangan menuntut ilmu aja, masalah kemuliaan Allah nanti yang ngasih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Tuh. Jangan sekali-sekali niat ya untuk dikenal orang. Walas tijlaba ya? Ada jimnya enggak? Walas tijlaba khutamid dunya. Jangan juga niat untuk mendapatkan harta keduniaan. Niat nuntut ilmu jangan ada niat biar cepat kaya ya. Meskipun kalau kita punya ilmu ya insya Allah rezeki ada aja, cuma jangan sampai kita niat gue mau belajar biar cepat kaya, nanti kalau udah dapat ilmunya cuma nggak kaya kan nyesel. Meskipun kalau kita nuntut ilmu Allah ngejamin kita tuh ya. Kita ngaji nih, kita belajar ya. Allah nggak jamin, pasti Allah jamin, karena kan Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat ya. Wajib ya, fardu ain hukumnya nuntut ilmu. Bahkan yang pernah saya ceritakan itu ya, ada wanita yang datang ke kubur, kemudian sang penggali kubur pingsan ya kan, melihat satu sosok jenazah. Ketika ditaruh di liang lahat, itu jenazah dibawa sama dua sosok makhluk. Kemudian dia tersadar, orang-orang nanya, ente kenapa pingsan? Saya ngelihat begini-begini. Itu sekitaran orang yang nganter jenazah nggak ada yang percaya, itu cuma halusinasi doang paling. Selang beberapa bulan kemudian datang lagi tuh rombongan dengan orang yang sama, diletakkan lagi tuh jenazah sama penggali kubur ini. Ternyata sama kejadiannya seperti sebelumnya, jasadnya dibawa dan dia ngeliat di kubur itu raudhah min riyadil jannah ya, ada taman surga. Karena peristiwa yang sebelumnya sudah pernah dialami nih kanggali kubur, peristiwa yang baru dialami ini dia nggak pingsan, nggak kaget seperti sebelumnya. Kemudian setelah proses pemakaman selesai, orang-orang yang mengantarkan sudah mulai pergi, dia ngelihat satu sosok wanita dipanggil, Bu sini Bu. Kenapa? Ada yang saya mau nanya, ada yang mau saya tanyakan. Ini sebenarnya dua makam ini nih, makam yang sebelumnya dengan makam yang sekarang ini, itu sebenarnya siapa? Oh itu anak saya. Sekarang saya mau tanya, itu dua makam tersebut selama di dunia apa yang dilakukan? Amalan apa yang dilakukan ya dua orang ini? Kata ibu tersebut, emang kenapa? Diceritain dan yang menjaga makam, penggali makam. Yang pertama begini-begini kejadiannya. Yang kedua, yang tadi barusan sama apa yang saya alami di kejadian pertama. Ibu ini bilang, ya 2 bulan sebelumnya yang engkau gali, kemudian engkau taruh jasad tersebut, lalu engkau pingsan, itu adalah anak saya. Dan selama di dunia sering nuntut ilmu, sering ngaji kemana aja.
Dan yang barusan ente kuburin itu abangnya. Dia nggak ngaji, dia kerja, gajinya diberikan sama orang tersebut yang nutut ilmu. Kedua-duanya Allah muliain. Kesimpulannya apa? Orang yang nuntut ilmu, kita nih yang ngaji, bukan berarti Allah ngabain kita nanti, enggak. Lelah yang kita lakukan sekarang pasti ada jaminannya. Enggak mungkin enggak ada jaminannya. Allah pasti jamin. Saya enggak kepikiran begini. Sama-sama kalian nih, saya enggak kepikiran begini. Enggak kepikiran sama sekali. Yang ngajarin nenek itu saya enggak kepikiran. Ngajar di sekolah juga enggak kepikiran. Karena saya kuliah aja jurusan Fakultas Adab, bukan Fakultas Pendidikan. Tapi ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingat tuh ketika saya di pondok 6 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Itu di pondok saya tuh ada makam wali. Jadi masjid depannya ada makam tuh, sekitaran makam. Nama makam Syekh Abdul Majid, guru Majid dari Pekojan. Guru Majid ini adalah gurunya dari Kiai Haji Muhammad Thohir, Masjid At-Thohir itu. Nah, Kiai Muhammad Thohir ini adalah guru daripada guru-guru yang di sini, kampung sini, Sukabumi Selatan. Beliau juga guru dari Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari, Bekasi. Syekh Muhajirin Amsar ini termasuk gurunya yang masih kayak Pak Yusri berguru sama beliau. Kiai Haji Muhammad Ghazi berguru sama beliau di Bekasi. Pak Wasi berguru sama beliau di Bekasi. Kemudian beliau juga guru daripada Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Jadi semua ulama Betawi itu muridnya dari Syekh Abdul Majid yang dikuburnya di Basmol. Itu saya nggak tahu tuh dulu ketika saya mondok, ya namanya masih polos kan MTS. Pulang jam 12:30, nanti pada asar ngaji lagi. Nah jam 12:30 itu saya nggak di asrama, saya ke masjid. Saya nggak tahu itu makam siapa, dan saya nggak kepikiran terkait keistimewaan wali ketika itu. Saya masih polos, saya nggak tahu wali itu apa, karomahnya itu saya nggak tahu apa. Duduk di situ, kemudian ada keinginan buat ngebersihin tuh makam tuh, karena di sekitaran makam itu tanah semua. Ini doang nih makam yang dikasih keramik. Saya nggak tahu tuh makam siapa. Akhirnya saya sering bersihin. Kadang saya pakai ember, saya lapin. Terus menerus. Dan mungkin dari keberkahan beliau juga. Jadi ketika kita istiqomah, ya, berziarah ke makam-makam orang alim, bakti sama guru, kemudian istiqomah ngaji meskipun nangkep atau enggak usah ngeliat sekarang, ngelihat nanti gitu. Allah nyuruh kita berusaha. Masalah dapat atau enggaknya itu urusan Allah. Kayak kita nyari rezeki, ya. Kita ngelamar kerja A, B, C, D, kan udah usaha ngasih lamaran. Urusan diterima ya urusan Allah gitu. Makanya sekarang ngaji aja, meskipun nggak paham, nggak ngerti, ngaji aja udah. Mau sama siapa ngaji aja. Urusan nanti berhasil atau enggaknya Allah yang jamin. Tuh. Ya. Makanya yang pertama apa tadi? Iqbalan nas, jangan ngarep dikenal sama orang. Walastijabah hutamid dunya, jangan juga ingin biar cepat kaya. Ya. Wal karamata indas sultani wa ghairihi, wal karamata indas sultani wa ghairihi. Jangan juga
niat untuk dimuliakan inda sultan, pemimpin, wa ghairihi, atau yang lainnya. Nuntut ilmu biar nanti dipandang presiden, nuntut ilmu biar nanti dipandang sama pejabat-pejabat. Jangan. Meskipun ketika kita sudah punya ilmu banyak, pasti kan orang-orang ngasih kita gelar. Bagus sih kiai, bawahnya kiai apa? Ustadz. Saya juga sudah bagus. Nah, jangan berharap ketika kita nuntut ilmu biar nanti pejabat ngormatin kita, mandang kita. Yang penting niat ngaji aja, ngaji terus. Dikit lagi. Qala Muhammad ibn al-Hasan, berkata Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, lau kana nasu kulluhum abidi, lau kana nasu, andai kata seluruh manusia, lau kana nasu kulluhum, andai kata seluruh manusia, abidi, menjadi budakku, la'a'taqathum wa tabarra'tu an walaihim, niscaya mereka saya merdekakan semuanya. Lau kana an-nasu kulluhum, ya, andai kata, ya, manusia semuanya abidi, menjadi budakku. Tahu kan budak, pembantu, ya. Kalau pembantu masih mending, dah budak tuh lebih pokoknya lagi. Ya, sekarang udah nggak ada budak. Seandainya semua manusia abidi, menjadi budakku, ini kata Imam Muhammad bin Hasan, la'a'taqathum, pasti saya merdekain semuanya. Wa tabarra'tu an walaihim, dan saya dapat terlepas dari hak dan perhatian manusia. Wa tabarra'tu an walaihim, dan saya dapat terlepas. Wa tabarra'tu, ada kan? An walaihim, dan saya dapat terlepas dari hak dan perhatian manusia. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi, wa man wajada, siapa yang dapat, wa man wajada, siapa yang dapat, ladzatal ilmi, merasakan manisnya ilmu, wal amali bihi, dan merasakan manisnya amal, qallama yarghabu fima indan nasi, niscaya enggak senang mendapatkan perhatian dari manusia. Dalam artian dia biasa-biasa aja. Barang siapa yang dapat merasakan manisnya ilmu dan amal, niscaya yang enggak senang mendapatkan perhatian manusia. Dah, wallahu alam
Bisawab. Al-Fatihah. Baca doa kafaratul majlis. Kalau ada jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.